Pemirsa, tim medis menemukan kandungan bakteri Salmonella pada beberapa makanan yang dikonsumsi di Pondok Pesantren Al-Hasani Bondowoso dan diduga mengakibatkan 125 santri mengalami gejala keracunan. Sementara itu hingga Kamis pagi tercatat sebanyak 50 santri masih dirawat inap di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Penyelidikan pasca kasus dugaan keracunan 125 santri di Pondok Pesantren Al-Hasani Bondowoso terus dilakukan. Selain mengamankan sampel sisa makanan untuk diperiksa di laboratorium, Satreskrim Polres Bondowoso juga telah memintai keterangan para saksi yang terdiri dari santri, juru belanja maupun juru masak pesantren guna mencari tahu penyebab gejala mirip keracunan yang dialami para santri. Dari olah TKP, penyidik mengamankan sebanyak 21 item sampel barang bukti, mulai dari sisa makanan, bumbu dapur, serta bahan masakan lainnya untuk diperiksa lebih lanjut. Kami melakukan olah TKP. Di sana kami mengamankan beberapa sisa makanan, bumbu-bumbu dapur yang ada di dapur pondok dimaksud. Kurang lebih ada 21 item jenis barang bukti yang kita amankan, kemudian kita mintakan pemeriksaan di RSP Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dimaksud. Dan kami juga melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di lingkungan pondok pesantren, diantaranya saksi juru belanja, kemudian saksi juru masak, kemudian saksi yang bertugas untuk packing atau menyajikan makanan kepada para santri yang ada di ponpes dimaksud. Tak hanya itu, tim medis kedokteran kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso juga melakukan pemeriksaan darah terhadap seluruh santri. Hasilnya, ada temuan kandungan bakteri Salmonella typhosa yang terkandung pada zat makanan yang dikonsumsi para korban, sehingga mereka mengalami gejala mirip keracunan. Bakteri Salmonella typhosa sendiri bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan mudah menyebar, serta biasanya terjadi akibat tidak higienisnya saat proses pengolahan maupun penyajian makanan. Mendeteksi bakteri Salmonella typhosa atau penyakit tipes, begitu. Secara kesimpulan apa temuannya? Jadi kesimpulan untuk para santri atau pasien yang datang itu terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhosa atau penyakit tipes. Apa bedanya dengan keracunan itu? Kalau keracunan biasanya bahan makanan atau bahan anorganik seperti sianida dan kawan-kawan itu kalau keracunan. Ini infeksi bakteri, murni dari bakteri yang menginfeksi para pasien atau santri-santri yang di sana tadi. Itu dari kesalahan penyajian atau gimana, Dok? Banyak faktor. Kalau infeksi bakteri itu banyak faktor, dari awal bahan makanannya bersih atau tidak datang, saat transport, saat masak, saat penyajian, terus orangnya yang memasak atau yang mau makan kurang bersih, itu banyak faktor. Itu bisa menular dalam jumlah masif seperti apa kira-kira? Kalau menularannya murni dari makanan, misal makanannya satu tempat atau bagi-bagi atau dari orang ke orang gitu bisa tertular. Karena di patofisiologi atau cara infeksinya melalui foodborne atau penyebaran lewat makanan. Sementara itu dari data terakhir Dinas Kesehatan Bondowoso hingga Kamis pagi, tercatat masih sebanyak 51 santri menjalani rawat inap di berbagai fasilitas layanan kesehatan. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi Bondowoso. Sebelumnya pada Selasa sore, sebanyak 125 santri Pondok Pesantren Al-Hasani Bondowoso dievakuasi petugas guna mendapatkan pertolongan medis karena mengalami muntah-muntah dan dehidrasi usai mengkonsumsi beberapa jenis makanan di pondok. Dari Bondowoso, Baron Elsa Hafi mengabarkan untuk KJTV.